Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Zia yang mewakili pembukaan kelompok 6 hari ini. Kami akan menjelaskan mengenai vitamin dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hilda Maisarah S.Form APT MSI. Sebelumnya, tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita kenalan dulu nih. Anggota dari kelompok kami yaitu Ayu Anissa, Maziatul Ariza, Rifda Setia Azwana, dan Tasya Yolanda. Saya mau tanya nih, kalian pada tahu nggak sih vitamin itu apa? Yuk kita simak. Vitamin merupakan senyawa organik kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Sumber vitamin. Semua sumber makanan, baik itu tumbuhan, hewan, jamur, bahkan bakteri dapat menjadi sumber vitamin dalam makanan kita sehari-hari. Selain dari makanan, suplemen juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh. Suplemen dihasilkan dari sintesis sumber makanan ataupun bakteri dan alga yang dapat memproduksi vitamin di laboratorium. Penyerapan vitamin. Vitamin diserap oleh tubuh di usus halus. Penyerapan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan vitamin tersebut. Peningkatan kebutuhan biasanya terjadi pada periode pertumbuhan pada anak dan remaja, kehamilan, dan menyusui. Penyerapan vitamin juga dapat dibantu oleh zat gizi lain, contohnya lemak, dapat memfasilitasi penyerapan vitamin larut lemak. Di sisi lain, penyerapan vitamin juga dapat terhambat, sehingga mengalami defisiensi atau kekurangan. Contohnya, pada penderita penyakit sistik fibrosis, yaitu penyakit keturunan yang menyebabkan lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket. Penderita mengalami gangguan penyerapan lemak, dapat mengakibatkan penderita tersebut mengalami defisiensi vitamin larut lemak. Berdasarkan kelarutannya, jenis vitamin dapat terbagi menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak merupakan jenis vitamin yang akan diserap oleh tubuh dan disimpan di dalam jaringan lemak. Karena hal itu, vitamin larut dalam lemak akan lebih sulit dikeluarkan dari tubuh melalui keringat ataupun urin. Apa yang dimaksud dengan vitamin larut dalam air? Vitamin larut dalam air atau water soluble vitamin adalah jenis vitamin yang bisa larut dalam cairan dan bisa diserap jaringan tubuh sesegera mungkin. Karena itu, vitamin jenis ini perlu terus-menerus didapatkan karena sifatnya tidak dapat disimpan oleh tubuh. Vitamin larut air, yaitu vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B7, vitamin B6, vitamin B9, dan vitamin B12. Yang pertama ada B1 atau tiamin. Vitamin ini dapat membantu sel-sel tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. Vitamin ini juga membantu menjaga fungsi saraf agar tetap baik, juga sebagai koenzim. Proses kimia yang membutuhkan enzim untuk bereaksi. Setelah bereaksi, kemudian energi akan terbentuk. Energi ini didapat dari mengubah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, termasuk di dalamnya ada pembentukan gula. Vitamin B1 dapat terkandung di dalam biji-bijian serta kacang-kacangan. Dan kekurangan vitamin B1 ini dapat menyebabkan penyakit beri-beri dan penyakit Wernicke. Gambar di samping merupakan rumus bangun dari tiamin. Yang sebelah kanan adalah cincin tiazola dan sebelah kiri adalah cincin pirimidin. Yang dimana mengandung sulfur dan nitrogen yang dihubungkan oleh jembatan metilen. Turunan fosfatnya ikut serta dalam banyak proses sel. Tiamin disintesis dalam bakteri, fungi, serta tanaman. Berikut adalah salah satu tanaman yang mengandung vitamin B1 atau tiamin, yaitu kacang kedelai. Nama Simplicia glycine semen. Taksonomi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Glycine, dan spesies Glycine max. Bagian tumbuhan yang digunakan yaitu biji. Senyawa yang terkandung berupa isoflavon, vitamin C, tiamina, magnesium, folat, selenium, zinc, serta lemak baik omega 3 dan omega 6. Aktivitas farmakologinya yaitu untuk antioksidan isoflavon serta sumber kalsium dan protein.
Vitamin B2 atau riboflavin berfungsi sama seperti vitamin B1. Vitamin B2 juga berfungsi sebagai koenzim. Artinya, nutrisi ini berperan dalam pembentukan energi dengan secara tidak langsung memicu reaksi kimia terjadi. Vitamin ini terkandung dalam sayuran berdaun hijau termasuk brokoli, telur, susu, jamur, hingga kacang-kacangan. Kekurangan vitamin B2 dapat dikenali dengan gejala berupa anemia, mata merah, kulit kering, bibir pecah-pecah, infeksi mulut, hingga sensitif terhadap cahaya. Gambar di samping merupakan gambar dari struktur kimia riboflavin yang terdiri dari cincin trisiklik bernama isoallosaxin yang berikatan dengan derivat alkohol yaitu ribitol. Berikut adalah contoh tanaman yang mengandung vitamin B2 atau riboflavin, yaitu bayam. Nama simplisia Amaranthifolium. Taksonomi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amarantaceae, genus Amaranthus, dan spesies Amaranthus caudatus L. Bagian tanaman yang digunakan yaitu daun. Senyawa yang terkandung di dalamnya berupa vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, dan vitamin E. Juga magnesium dan zat besi. Aktivitas farmakologinya sebagai antioksidan, lutein, serta zeaxanthin. Vitamin B3 atau niacin yang dimana niacin berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, sel saraf, dan sistem pencernaan. Dalam menurunkan kadar kolesterol, vitamin B3 bekerja dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Vitamin B3 bersifat larut air sehingga terbuang melalui urin dan tidak bisa disimpan di dalam tubuh. Vitamin B3 juga bisa terkandung dalam makanan seperti sereal dan juga tepung. Sumber makanan alami yang memiliki kandungan vitamin ini diantaranya susu, telur, jamur, ayam, dan juga ikan. Tanpa vitamin B3, tubuh akan mudah mengalami kelelahan, gangguan pencernaan, sariawan, muntah, kelelahan, hingga depresi. Gambar di samping merupakan struktur kimia dari niacin yang dimana derivat piridin dengan gugus karboksil COOH. Adapun nikotinamida merupakan niacin yang gugus karboksilnya tergantikan oleh gugus amida atau NH2. Berikut merupakan contoh tanaman yang mengandung vitamin B3 atau niacin, yaitu kacang tanah. Nama simplisianya Arachides semen. Taksonomi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Arachis, dan spesies Arachis hypogaya. Bagian tanaman yang digunakan yaitu biji. Senyawa yang terkandung dalamnya berupa mineral seperti fosfor, magnesium, kalium, kolin, tembaga, mangan, selenium, asam folat, vitamin E, serta niacin. Aktivitas farmakologinya yaitu sebagai antioksidan. Vitamin B5 atau disebut dengan pantotenat. Vitamin ini dapat membantu tubuh mencerna vitamin lain seperti vitamin B2, memecah nutrisi seperti lemak, protein, maupun karbohidrat, hingga membentuk sel darah merah. Di sisi lain, juga akan menjaga kesehatan dari saluran pencernaan. Vitamin B5 dapat terkandung pada hampir semua jenis makanan, mulai dari kuning telur, daging sapi, ayam, brokoli, jamur shiitake, hingga tomat. Namun jika terjadi, orang yang kekurangan vitamin B jenis ini akan mengalami sakit kepala, tubuh terasa lelah, mudah emosi, sensasi perih pada lengan atau kaki, mual, rambut rontok, denyut jantung meningkat, dan gangguan pencernaan. Gambar di samping merupakan struktur dari asam pantotenat atau vitamin B5. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kalsium pantotenat, yaitu memiliki struktur yang mirip dengan asam pantotenat. Yang kedua ada pantetin atau vitamin B5 yang tersusun atas gugus sulfinidril. Yang ketiga ada pantenol, provitamin B5 tersusun atas gugus alkohol yang dikonversi oleh tubuh menjadi asam pantotenat. Selanjutnya merupakan contoh tanaman yang mengandung vitamin B5 atau pantotenat, berupa brokoli dengan taksonomi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caparales, famili Brassicaceae, genus Brassica, dan spesies Brassica oleracea. Bagian tanamannya berupa bunga.
Senyawa yang terkandung dalamnya ada cyanhydroxybutena atau CHB, sulforafan, dan liberin. Juga kaya akan vitamin B kompleks. Aktivitas farmakologinya yaitu antioksidan serta modulator kekebalan tubuh. Baik, selanjutnya ada vitamin B6 atau piridoksin, di mana vitamin B6 banyak terdapat dalam beras, kacang-kacangan, daging, dan ikan. Bentuk aktif dari vitamin B6 adalah piridoksial fosfat, di mana piridoksial fosfat ini dia merupakan koenzim pada beberapa enzim dalam metabolisme asam amino pada proses transaminasi, dekarboksilasi, atau aktivitas aldolase. Untuk kekurangan piridoksin ini, jika dalam jumlah banyak, maka dapat menyebabkan kulit pecah-pecah, kram otot, dan insomnia. Nah, di gambar sebelah kanan itu merupakan struktur kimia dari vitamin B6, di mana dapat kita lihat bahwa terdapat 3 senyawa OH dengan gugus benzen tersubstitusi nitrogen. Contoh tumbuhan dari vitamin B6 yaitu jagung, di mana jagung memiliki taksonomi berupa kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Poales, famili Poaceae, genus Zea, dan spesies Zeameis L. Dan bagian tanaman yang mengandung vitamin B6 itu merupakan bijinya. Dengan senyawa yang terkandung selain vitamin B6 ada vitamin B3, B5, B12, dan vitamin C. Untuk aktivitas farmakologinya, jagung ini dia berfungsi sebagai penambah darah dan antioksidan. Selanjutnya ialah vitamin B7 atau biotin, di mana biotin banyak terdapat dalam kuning telur, kacang tanah, jamur, pisang, dan semangka. Biotin ini dalam tubuh berperan dalam membantu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat yang nantinya akan membentuk molekul gula sederhana atau glukosa, asam lemak, dan asam amino. Biotin ini juga berperan dalam siklus Krebs, di mana biotin dalam siklus Krebs diperlukan untuk mengkonversi asam suksinat menjadi fumarat dan konversi oksalusinat menjadi ketoglutarat. Nah, jika kita kekurangan vitamin B7 atau biotin dalam jumlah banyak, maka dapat menyebabkan dermatitis, hiperestesia, anoreksia, anemia, dan keratokonjungtivitas. Nah, gambar sebelah kanan merupakan gambar senyawa kimia dari vitamin B7. Contoh tumbuhan yang mengandung vitamin B7 atau biotin ialah pisang, di mana pisang sendiri memiliki taksonomi berupa kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Musaceae, genus Musa, dan spesies Musa paradisiakal, di mana bagian tanaman yang digunakan ialah buahnya dengan senyawa yang terkandung merupakan vitamin A, vitamin C, dan vitamin B6. Aktivitas farmakologi dari pisang ini sendiri dapat meredakan peradangan, memperkuat sistem saraf, dan meningkatkan sel darah putih. Selanjutnya ada vitamin B9 atau asam folat, di mana asam folat ini dapat ditemukan di sayuran berdaun hijau atau sayuran berwarna hijau, serta asam folat banyak disimpan di dalam hati, daging tanpa lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. Nah, dalam vitamin B9 atau asam folat itu ada namanya tetrahidrofolat, di mana tetrahidrofolat merupakan bentuk aktif dari asam folat yang berperan dalam sintesis purin-purin, guanin, adenin, serta pirimidin dan timin, di mana kita tahu kalau sintesis ini nantinya akan berperan dalam sintesis asam nukleat dalam tubuh. Nah, dari fungsi tersebut kita tahu kalau jika kita kekurangan asam folat, maka dapat menyebabkan terganggunya fungsi otak, pertumbuhan tulang belakang, sariawan, dan diare. Contoh tumbuhan yang mengandung asam folat yaitu asparagus, di mana asparagus memiliki taksonomi berupa kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Liliales, famili Liliaceae, genus Asparagus, dan spesies Asparagus officinalis L, di mana bagian tanaman yang mengandung vitamin B9 atau asam folat yaitu batang, dengan senyawa yang terkandung lainnya selain vitamin B9 yaitu ada vitamin C, vitamin K, flavonoid, dan polifenol. Aktivitas farmakologi dari asparagus sendiri yaitu mencegah serangan jantung dan menunjang sistem saraf pusat. Selanjutnya ialah jenis terakhir dari vitamin B kompleks, yaitu kobalamin atau vitamin B12, di mana kobalamin ini banyak ditemukan dalam daging, telur, susu, hati, dan ragi.
Kobalamin sendiri dia berfungsi untuk memetabolisme energi dalam tubuh, memelihara kesehatan sel saraf, pembentukan molekul DNA dan RNA, serta pembentukan platelet darah. Nah, jika kita kekurangan vitamin B12, maka dapat menyebabkan anemia, mudah lelah, dan lesu. Nah, secara alami sebenarnya vitamin B12 atau kobalamin ini dia nggak ditemukan di tumbuhan. Dia itu ditemuin kayak yang udah saya jelaskan sebelumnya, dia itu ditemuinnya tuh di daging atau di hati paling banyak. Namun tidak menutup kemungkinan kalau terdapat vitamin B12 atau kobalamin dalam tumbuhan. Salah satu contohnya itu adalah almond, di mana almond memiliki taksonomi berupa kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Carnavalia, dan spesies Carnavalia gladiata Jack, di mana bagian tanaman yang mengandung vitamin B12-nya itu adalah biji, dengan senyawa yang terkandung selain vitamin B12 itu ada vitamin E dan riboflavin. Untuk aktivitas farmakologinya, almond ini dia dapat menurunkan resiko penyakit kanker, mengontrol kadar kolesterol darah, dan mencegah penyakit jantung. Vitamin larut lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A merupakan senyawa poliisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksanil, bersumber dari bahan pangan nabati dan hewani. Vitamin A dari bahan nabati sebagian besar ditemukan dalam bentuk provitamin A, sedangkan vitamin A yang bersumber dari hewani sebagian besar ditemukan dalam bentuk retinol. Vitamin A merupakan vitamin yang aktif dan terdapat dalam beberapa bentuk. Vitamin A dengan rantai samping alkohol disebut dengan retinol. Vitamin A dengan rantai samping aldehida disebut dengan retinal. Vitamin A dengan rantai samping berupa asam disebut dengan asam retinoat. Vitamin A dengan rantai samping ester disebut dengan ester retinil. Salah satu tanaman penghasil vitamin A yaitu adalah wortel. Taksonominya yaitu merupakan kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Daucus, spesies Daucus carota. Bagian tanaman yang sering dimanfaatkannya yaitu adalah umbi. Senyawa yang terkandung di dalamnya yaitu beta-karoten dan alfa-karoten yang merupakan provitamin dari vitamin A. Kemudian senyawa lain yaitu lutein, likopen, antosianin, dan polyacetylenes. Khasiatnya yaitu untuk menjaga kesehatan mata sebagai antioksidan, antibakteri, serta membantu mempercepat regenerasi kulit. Vitamin D merupakan vitamin yang disintesis oleh sel kulit dengan bantuan cahaya matahari atau sinar ultraviolet. Proses sintesis vitamin D yaitu dimulai dari 7-dehidrokolesterol yang diubah menjadi kolekalsiferol atau provitamin D3 dengan bantuan sinar UV. Kemudian dibawa ke hati dan dikonversikan menjadi kalsidiol, yang kemudian dibawa ke ginjal dan dikonversikan menjadi kalsitriol, yaitu bentuk aktif dari vitamin D, atau disebut juga dengan D2. Vitamin D paling banyak mempengaruhi pertumbuhan tulang dan gigi, karena vitamin D dapat membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Kekurangan dari vitamin D dapat menyebabkan pertumbuhan kaki yang tidak normal, gigi yang mudah rusak dan kejang otot, osteomalasia, serta osteoporosis. Kelebihan vitamin D dapat menyebabkan tubuh mengalami diare, berkurangnya berat badan, muntah-muntah, dan dehidrasi berlebihan. Salah satu tanaman penghasil vitamin D yaitu kacang kedelai. Taksonominya yaitu kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Glycine, spesies Glycine max. Bagian tanaman yang dipakai yaitu biji. Senyawa yang terkandung yaitu mangan, selenium, tembaga, kalium, fosfor, magnesium, zat besi, kalsium, vitamin B6, asam folat, riboflavin, tiamin,
vitamin K, dan lemak yang akan menjadi provitamin dari vitamin D. Khasiatnya yaitu menjaga kesehatan tulang dan gigi, menurunkan kolesterol, mencegah anemia, mengurangi gejala menopause, dan mencegah demensia. Vitamin E merupakan senyawa yang mudah teroksidasi. Oleh karena itu, vitamin E bekerja sebagai antioksidan yang akan melindungi senyawa lain dari oksidasi. Karena fungsinya sebagai antioksidan, vitamin E merupakan pertahanan utama melawan oksigen perusak, lipid peroksida, dan radikal bebas, serta menghentikan reaksi berantai dari radikal bebas. Vitamin E dalam bentuk aktifnya yaitu terdapat dua jenis atau dua gugus fungsi, yaitu berupa tokoferol dan tokotrienol. Salah satu penghasil vitamin E yaitu kacang almond. Taksonominya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Rosaceae, genus Prunus, spesies Prunus fasciculata. Bagian tanaman yang diambil yaitu biji. Senyawa yang terkandung yaitu protein, karbohidrat, serat, magnesium, fosfor, kalium, serta vitamin E. Khasiatnya yaitu untuk menjaga kesehatan kulit, antioksidan, mencegah demensia, dan menjaga keseimbangan hormon. Vitamin K tersebar luas pada tanaman, juga dapat disintesis oleh mikroflora usus. Vitamin K dalam bentuk aktifnya terdapat sebagai vitamin K1, vitamin K2, dan vitamin K3. Vitamin K1 atau phylloquinone disintesis dari tanaman dan merupakan bentuk utama vitamin K yang ada dalam tanaman. Vitamin K2 atau menaquinone dihasilkan oleh bakteri usus. Sedangkan vitamin K3 atau menadion merupakan vitamin K sintetik yang mempunyai kekuatan biologis 2 kali lebih kuat daripada vitamin K1 dan K2. Penyerapan vitamin K memerlukan penyerapan lemak yang normal. Defisiensi vitamin K dapat terjadi oleh malabsorpsi lemak yang mungkin menyertai disfungsi pankreas, penyakit biliaris, atrofi mukosa intestinal, atau sterilisasi usus besar oleh antibiotik. Defisiensi vitamin K dapat menyebabkan darah sukar membeku, serta pada bayi yang baru lahir dapat menyebabkan hemoragik karena plasenta tidak meneruskan vitamin K secara efisien. Salah satu tanaman penghasil vitamin K yaitu kacang hijau. Kacang hijau memiliki taksonomi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Vigna, spesies Vigna radiata. Bagian tanaman yang dimanfaatkan yaitu adalah biji. Senyawa yang terkandung yaitu kalsium, zat besi, kalium, fosfor, magnesium, vitamin A, vitamin B, asam folat, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Khasiatnya yaitu menjaga kesehatan tulang dan gigi, berperan dalam faktor pembekuan darah, serta menurunkan risiko penyakit vaskular. Gimana? Semuanya pasti udah paham nih kan? Sekian presentasi dari kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum.